masih dalam kondisi perang, berarti untuk instrumen-instrumen berisiko kayak saham gitu-gitu tuh sebenarnya nggak bagus dong berarti, atau justru bagus nih view-nya untuk IHSG kita nih utamanya. Oke, kalau kita bicara tentang saham-saham yang Mhm, bersentuhan langsung dengan letak geografis di Ukraina dan Rusia, mhm, which is itu bursa-bursa Eropa seperti London, Amsterdam, MOEX, itu jelas very mhm, very risky. Bahkan mhm, MOEX dihapus listnya oleh MSCI, dan itu boleh dibilang suatu tindakan yang agresif dari MSCI. Jadi MSCI mhm, menghapus indeks MOEX gitu. Jadi dihapus dari MSCI, dihapus dari FTSE. Nah, bayangkan ketika itu terjadi, maka semua fund mhm, yang berada atau yang melakukan investasi di indeks MOEX itu harus cabut dong. Rusia itu emerging market, Mas. mhm. Nah, emerging Iya. market yang berada weightingnya itu 3,3% kurang lebih. Indonesia berada di angka Mhm, 1,5%, which is sebenarnya Indonesia itu nggak jelek-jelek amat, karena Rusia itu negara yang besar iya. sekali. Weightingnya cuma 3,3 Mhm, persen. Jadi eh, karena letak geografis dan hubungan bilateral mhm, ekonomi kita dengan Rusia minim dibanding dengan di China atau di Malaysia, let's say, maka mhm. kita memang mendapatkan keuntungan paling besar dari situ. Nah, meskipun Iya. terjadi perang invasi seperti ini, kalian boleh perhatiin ya, rata-rata, let's say dari semenjak invasi Ukraine selama 15 hari, IHSG itu rutin 3 minggu inflow foreign gitu. Kan aneh. Mhm, Nah, per mhm, hari ini juga komoditas, contohnya salah satu yang favorit teman-teman yaitu Adaro kalau di call, itu juga mhm, masih foreign inflow. Pertanyaannya kan, mhm. kenapa di saat market seperti ini, kenapa Adaro-nya mereka nggak masuk kemarin-kemarin aja? Kenapa sekarang? Betul. Nah, itu in my opinion karena memang karena ada perang, indeks kita itu menjadi salah satu yang safe haven untuk mereka. Nah, for your information ya, aduh ini aku harus buka dulu, nggak tahu sinyalnya Iya, ada apa enggak. Jadi IHSG itu siap. diperdagangkan di PI kisaran, eh, sebentar ya, saya coba lihat datanya. Iya. Ya, Iya. Mhm, IHSG diperdagangkan di PI kisaran 15,8 atau let's say 16, sementara di US bursa mhm, mhm, Amerika rata-rata diperdagangkan di 3 kali lipat atau kurang lebih hampir 50 atau 60 kali PI. 50 kali mhm, PI. Nah, mhm. ketika terjadi masalah geopolitik seperti ini, sebenarnya boleh dikatakan eh, faktor fundamental itu jadi sedikit bias dalam waktu pendek. Nah, that's why yang lebih Iya. mempengaruhi saat ini, yang lebih mempengaruhi flow bursa atau struktur bursa adalah geopolitik. Nah, kita perhatikan Mhm, valuasi IHSG dibanding dengan semua negara lain, which is kita very 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 cheap dibanding dengan mereka. Nah, pertanyaannya begini, mmm. kalau memang kita murah, kenapa tahun lalu kita nggak dapat inflow? Kenapa kita diem-diem aja sementara Nikkei all time high, China all time high, Dow Jones all time high, Nah, iya betul. nah Nasdaq, S&P, jawabannya Heeh. permasalahannya satu. Jadi Mhm, boleh dikatakan hampir seluruh uang atau market atau money yang ada di uang yang ada di pasar modal di seluruh dunia itu hanya akan berpindah-pindah dari yang bisa memberikan return besar. Ketika udah mulai returnnya mhm. mengecil, dia akan pindah ke tempat yang bisa memberikan return yang besar lagi. Nah, di Iya, tahun lalu, mulai dari GDP, mulai dari inflasi, kita semua kalah dari negara tetangga. Bukan cuma dari US, kita nggak bisa bandingkan dengan US karena iya. terlalu jauh. Tapi dengan Southeast Mhm, Asia aja, Southeast Pacific, itu kita dibandingkan dengan China, dibandingkan dengan Malaysia, dibandingkan dengan Singapura, Jepang apalagi. Itu angka inflasi kita, angka GDP kita, itu benar-benar jauh, Mas. Nah, that's why mhm. kenapa sih harus investasi di Indonesia sementara negara lain lagi kebut-kebutan, PI mereka naik kenceng, BBV mereka naik kenceng. Iya. Makanya meskipun murah, kita nggak mendapatkan inflow apapun kecuali di saham-saham teknologi. Itu terjadi di tahun lalu. Mhm. Bagaimana yang Betul. terjadi dengan tahun ini? US sudah menurunkan target ekonominya, slowing down. China Mhm, semenjak kasus Evergrande, semenjak kasus tech yang bocor di situ, dia juga akan slowing down ekonominya. mhm, Dengan kenaikan suku bunga, maka the Fed akan mengurangi jumlah uang yang beredar, yang which is dia sedang mengerem ekonomi atau mhm, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di US, sehingga itu memberikan keuntungan untuk kita. Nah, itu alasannya kenapa mhm. tahun ini kita akan lebih unggul dibanding dengan mereka. Nah, teman-teman coba perhatiin deh, Dow Jones year to date berapa, IHSG year to date berapa, nanti baru ketahuan.
Iya, nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Tadi berarti emang nggak bisa dianggap remeh ya ini kita sekarang ya di tengah Hmm. kondisi sentimen-sentimen yang ada. Walaupun kan kemarin emang data ekonomi kita sedikit deflasi gitu Mm-mm. ya. Tapi view-nya ini berarti di sepanjang tahun ini masih tetap lebih baik dari tahun lalu gitu ya secara keseluruhan. Yes, karena perlu sedikit diingat tahun depan ya, ya tahun depan kita akan memasuki Mhm. era pemilu, di mana era pemilu biasanya Iya, market 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 kurang oke gitu, karena Mhm. karena para investor tuh paling nggak demen kalau seandainya emiten kan banyak yang masuk ke politik atau ada permainan di situ, Mhm. biasanya nggak suka, biasanya market agak jelek di situ, jadi this year mesti dimanfaatin. Mhm, oke. Nah, ini sekarang kan kita udah dapat view secara keseluruhannya dari Bro Michael nih. Lengkap banget nih review makronya. Nah,